Assalamualaikum sahabat sekalian, sudah tahu belum kalau LTMPT telah mengeluarkan informasi resmi seputar pelaksanaan SBMPTN 2021? Nah, kali ini NF akan memberikan informasi dan ulasan terupdate seputar SBMPTN. Kira-kira perubahan apa saja yang terjadi dan hal apa saja yang membedakan SBMPTN tahun ini dengan tahun sebelumnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini ya sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi terupdate dari NF. Sahabat sekalian, sebagaimana diketahui bahwa panitia telah mengeluarkan jadwal untuk SBMPTN 2021. Berikut ini jadwal pelaksanaannya dan perlu kamu catat ya. Registrasi akun LTMPT waktunya adalah 7 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dari tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang, yakni gelombang 1 tanggal 12 sampai 18 April 2021, gelombang 2 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Dan pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Juni 2021. Perlu kamu ketahui bahwa ada 3 tahapan penting yang harus diketahui dan menjadi perhatian kamu dalam proses pelaksanaan SBMPTN 2021. Yaitu yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Kedua, tahapan tes tulis atau yang disebut dengan UTBK. Dan ketiga, tahapan seleksi nilai SBMPTN. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Tahapan pendaftaran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendaftaran untuk mengikuti tes tulisnya atau yang disebut dengan UTBK. Dan yang kedua adalah pendaftaran untuk memilih prodi di PTN yang disebut dengan SBMPTN. Nah, untuk kamu yang sudah diterima di jalur SNMPTN, kamu nggak bisa mendaftar keduanya. Sebab secara otomatis sistem akan membaca data kamu dan memblokirnya. So, jika kamu mengikuti SNMPTN, pilihlah jurusan yang memang kamu minati. Sahabat sekalian, proses pendaftaran untuk mengikuti UTBK dan SBMPTN diawali dengan registrasi akun LTMPT. Hal ini wajib dilakukan oleh semua peserta. Karena jika kamu melewati proses ini, otomatis kamu tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dan tentunya tidak bisa mengikuti SBMPTN 2021. Proses registrasi ini menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Jadi kamu harus siapkan data tersebut ya. Karena jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak akan bisa mendaftar. Nah, setelah kamu berhasil melakukan registrasi akun, kamu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya dengan mengikuti panduan yang sudah dibuat oleh panitia LTMPT. Oh ya, sahabat sekalian, perlu kamu ketahui juga di SBMPTN tahun ini proses pendaftaran UTBK dan pemilihan prodi dilakukan di awal secara bersamaan. Itu artinya kamu akan memilih prodi dan PTN tanpa tahu nilai UTBK kamu berapa. Oleh karena itu, mengikuti banyak tryout sangatlah penting. Selain untuk mengukur kemampuan kamu, hasil tryout juga bisa digunakan sebagai panduan dalam memilih prodi yang tepat. Dan kerennya, bagi kamu yang siswa NF, jangan khawatir ya, karena mulai bulan Januari 2021 sampai dengan pendaftaran UTBK SBMPTN, NF telah menyediakan 6 kali TO untuk mengetahui kemampuan kamu. Tidak hanya itu, kamu juga akan mendapatkan bimbingan dalam memilih jurusan yang tepat menggunakan alat yang disebut dengan matriks bantu pemilihan jurusan atau MBPJ yang sudah teruji banyak membantu ribuan siswa NF masuk ke PTN. Yang kedua adalah tahap tes tulis atau yang disebut dengan UTBK. Sahabat sekalian, peserta yang boleh mengikuti UTBK SBMPTN adalah yang pertama siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Yang kedua, syaratnya adalah lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat di tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Untuk materi tes UTBK SBMPTN di tahun 2021 terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Itu artinya materi tes kembali seperti SBMPTN pada tahun 2019.
Yang berbeda adalah peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja dan ada 3 kelompok ujian yang bisa dipilih. Yang pertama adalah kelompok ujian Saintek. Materi ujiannya terdiri dari TPS dan TKA Saintek, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Dan yang kedua adalah Soshum. Materi ujiannya terdiri dari TPS dan TKA Soshum, yaitu Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Dan yang ketiga, campuran. Materi ujiannya terdiri dari TPS dan TKA Saintek dan TKA Soshum. Sementara untuk biaya UTBK-nya, jika kamu memilih Saintek atau Soshum, dikenakan biaya sebesar Rp200.000. Sedangkan jika kamu memilih ujian campuran, dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Untuk tes sendiri dilaksanakan dalam 2 gelombang, dalam 14 hari dan 28 sesi, yang berarti setiap harinya ada 2 sesi, yaitu sesi pagi dan siang. Untuk gelombang 1 ada di tanggal 12 April sampai dengan 18 April 2021. Untuk gelombang 2 pada tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya bisa kamu lihat di tabel berikut ini ya. Ini untuk peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau Soshum. Dan ini bagi peserta UTBK kelompok ujian campuran. Tahap yang ketiga adalah tahap seleksi nilai SBMPTN. Setelah melakukan tes UTBK, selanjutnya nilai yang kamu peroleh dari tes tersebut akan diseleksi dengan peserta lain yang memilih prodi dan PTN yang sama dengan kamu. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pada saat pendaftaran, kamu sudah memilih prodi dan PTN. Dan setiap peserta hanya boleh memilih maksimal 2 prodi, dan itu boleh di 1 PTN atau boleh masing-masing 1 prodi di 2 PTN. Selain itu, bagi kamu lulusan 2019 dan 2020 untuk bisa mengikuti proses ini, kamu harus memiliki ijazah dan bagi lulusan luar negeri harus sudah memiliki ijazah yang disetarakan. Dan bagi kamu yang memilih prodi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Oke sahabat semuanya, itulah informasi terupdate seputar SBMPTN 2021. Bagi kamu yang ingin bertanya, silahkan yuk kita diskusi di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk persiapkan diri kamu sejak saat ini. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.